العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد العرب والعجم خاتم الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده Ustadz, suara Ustadz menghilang? Atau hanya saya saja? Ya, sepertinya hilang, Mas. Mas. Baik, kita tunggu saja kalau seperti itu. Ya, sepertinya beliau putus koneksinya ya. Kita tunggu beliau masuk lagi. Nah, bisa Nabi keluar nanda. Mohon maaf, tadi sinyal kurang bagus keluar dia. Baik Ustadz. Bisa lanjut, Pak? Silakan Ustadz, dilanjutkan. Baik. Bapak Ibu rahmatullah taala, kita lanjut malam ini dengan pengkajian yang baru tentang Kitabul Hajj, membahas tentang masalah hukum pelaksanaan haji. Bapak Ibu rahmatullah taala, dalam hadis sahih dikatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis sholati, zakah, shaum Ramadan, wa hajjil bait. Di antara rukun Islam yang 5 adalah melaksanakan haji. Di dalam Al-Quran Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang punya kemampuan melaksanakan haji, Allah wajibkan melaksanakan haji. Maka ibadah haji ini secara syariat yang merupakan hukum yang wajib dilaksanakan, bahkan menjadi rukun Islam. Artinya orang yang disebut Islam, dia yang disebut seorang muslim adalah apabila mau melaksanakan haji saat dia memenuhi syarat atau kemampuan bisa melaksanakan haji. Kemudian haji ini secara bahasa maknanya al-qasdu. Berasal dari kata hajah. Hajah itu kalau kita nyebutnya keperluan, kebutuhan. Sehingga hajat hidup orang banyak, keperluan hidup orang banyak. Haji adalah bermaksud terhadap sesuatu. Maka yang dimaksudkan sini berhajat itu adalah atau bermaksud itu adalah sengaja menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang disyariatkan oleh agama. Maka haji adalah sengaja mendatangi Baitullah Haram untuk tujuan ibadah kepada Allah. Kemudian syarat orang yang wajib melaksanakan haji adalah seperti yang disebutkan, wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'. Syarat artinya orang yang dituntut syariat untuk dia diwajibkan melaksanakan haji adalah 7 kategori. Yang pertama al-Islam, Muslim. Setiap orang Muslim dituntut syariat melaksanakan haji. Dan orang Muslim ini banyak keadaan, ada yang sudah balik, ada yang belum balik, ada yang sudah tua, ada yang sudah masih muda. Maka orang Islam tadi lebih dispesifikkan. Islam yang bagaimana? Al-bulugh, sudah sampai balik. Artinya orang yang balik, dia Muslim, dan memenuhi syarat yang lain melaksanakan haji, dia adalah orang yang diwajibkan oleh syariat melaksanakan haji. Wal aqlu, berakal. Kalau orang tak berakal, tak dituntut syariat melaksanakan haji, dan bila dia melaksanakan haji, tak sah hajinya. Wal hurriyah, orang merdeka. Artinya budak tak dituntut melaksanakan haji. Kenapa orang merdeka? Karena budak dia habis waktunya dia sibuk untuk mengurus urusan tuannya. Dia bekerja untuk maslahat tuannya. Waktunya
sepenuhnya adalah untuk urusan tuannya. Untuk urusan apapun diperlukan oleh tuannya sesuai suruhan tuannya. Wujuduz zadi warahilah. Wujuduz zad ini artinya punya bekal. Sejak kita punya kemampuan melaksanakan haji, sampai melaksanakan haji lalu balik lagi ke rumah, kita ada kemampuan untuk melaksanakan haji. Artinya secara finansial kalau bahasa sekarang kuat untuk melaksanakan haji di luar kebutuhan pokok yang mesti ditinggalkan untuk keluarga kita di rumah, sehingga ketika kita punya tanggungan, kita punya nafkah yang wajib kita penuhi, di luar itu kita bisa melaksanakan haji. Yang dihitung mampu itulah mampu biaya perjalanan haji. Bahasa sekarang yang paling mudah itu adalah bisa membayar ONH. Kemudian selanjutnya wa takhliyatut thariq. Maksud takhliyatut thariq itu adalah perjalanan yang kita lalui itu aman. Secara situasi stabilitas keamanan, diantaranya misalnya tidak sedang perang, tidak ada penyamun yang menghambat di jalan, tak ada berbagai rintangan yang mengancam kita, yang bisa menyebabkan kita mudarat, mungkin kita bisa mati, atau saat sekarang mungkin karena kondisi pandemi sehingga kita bisa kena virus dan bisa menyebabkan meninggal akibat virus yang kita dapat perjalanan tersebut. Kemudian wa imkanul masir. Maksud imkanul masir ini adalah kita bisa melaksanakan perjalanan kita mampu sanggup melaksanakan perjalanan haji dari tempat kita berangkat ke tempat pelaksanaan haji. Boleh jadi orang Makkah dia berangkat di tempat tinggal dia, atau orang yang berada di luar Makkah berangkat di tempat dia. Artinya tadi punya bekal, iya, perjalanan aman. Kemudian kesanggupan kondisi badan untuk melaluinya. Jadi tidak mungkin orang sakit atau orang tua yang tak bisa perjalanan jauh dia melaksanakan haji dipaksakan terhadap sesuatu yang dia tak sanggup. Maka orang yang punya kesanggupan dari segi keadaan badan, dari segi punya kendaraan, atau dari segi berbagai hal yang mendukung dari segi subjeknya, dia wajib melaksanakan haji. Sehingga al-istita' itu dibagi oleh beliau dalam banyak bentuk, dari 3. Pertama punya bekal, yang kedua keamanan perjalanan, yang ketiga kemampuan badan untuk menempuhnya. Ini 7 kategori orang yang disuruh oleh syariat melaksanakan haji. Sebelum saya jauh ke membahas lebih lanjut, Bapak Ibu sahabat rahmati Allah SWT, jika saat ini kita sudah bisa mendaftar, saya anjurkan untuk segera mendaftar, karena haji ini semua aktivitasnya membutuhkan kekuatan fisik, dan kekuatan fisik kita itu akan sangat teruji saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Sebagai gambaran, kita tanggal 8 Zulhijjah, jika mengikut haji reguler, itu sudah dibawa ke Arafah. Di Arafah, kita akan tidur hanya di atas ambal atau di atas karpet, kemudian tidak ada kasur, dan di sekeliling tempat kita tidur itu hanya tutup oleh tenda. Ya, tenda ya bayangkan seperti tenda orang menikah, cuma bedanya sekelilingnya ditutup supaya tidak dihembus angin langsung. Saat itu kita memakai pakaian ihram. Dan kondisi tempat biasanya kebanyakan maktab itu secara normal hanya bisa memenuhi 1/4 atau 1/5 dari kadar orang yang harus berada di maktab itu. Maaf, paling tinggi 3/4 dari kadar orang yang harus ada di maktab itu. Maknanya jika satu kloter itu 120, dia paling normalnya itu bisa untuk memenuhi 100 orang. Sementara harus diisi 120. Maka tempat yang tidak seimbang dengan jumlah orang menyebabkan sebagian orang tak bisa istirahat dengan normal. Tak bisa sebagian orang istirahat dengan pulas, tak bisa dia tidur, tak bisa dia melakukan berbagai aktivitas layaknya orang perlu istirahat yang sehat, istirahat yang berkualitas. Maka umumnya selesai dari Arafah, lalu mereka melontar, dan posisi keadaan seperti ini, tidur seperti ini juga terjadi di Mina. Katakan kita di Arafah malam tanggal 9, kemudian tanggal 9 malam kita di Musdalifah,
artinya malam Idul Adha. Kemudian malam ke-11 kita di Mina, 12 kita di Mina, malam 13 di Mina. Oh, Lebih kurang 5 hari, mungkin sampai 6 hari, kita tidur di tempat tidak ada kasur, hanya di atas ambal, dan itu di padang pasir yang hanya tertutup oleh penutup tenda. Padang pasir itu kalau musim dingin, tak ampun dinginnya. Saya haji tahun 2005, wukuf waktu itu tanggal 13 Januari kalau tidak salah. Saat itu sedang musim dingin, karena Januari itu puncak dingin kalau di Arab. Kita sedang pakai pakaian ihram, sehingga kalau malam hari itu menggigil tanpa kita bisa kendalikan badan kita. Jadi saran saya, kalau seandainya saat muda ini kita sudah berangkat haji, lebih nikmati haji. Belum lagi pemondokan orang Indonesia, kebanyakan jaraknya 2,5 kilo dari Masjidil Haram. Bahkan ada yang sampai 7 kilo, 5 kilo. Dan kalau kita menterjum umroh, kita orang Indonesia berada di Mu'aisim. Mu'aisim itu ke Jamarat lebih kurang jaraknya 2,5 kilo. Jadi kalau kita pergi melontar, pulang pergi sudah 5 kilo. Belum lagi sesat jalan. Belum lagi kalau kondisi nanti crowded, sehingga kita mesti dialihkan jalan, atau mesti kita berputar jalan, atau kita tidak bisa cepat. Mesti lambat jalannya, sangat pelan. Sehingga butuh fisik yang kuat. Maka saran saya, kalau anak-anak kita yang kayak Rumi, kemudian Hafiz, yang lain-lain yang sudah tamat SD, kalau ada dana sebaiknya segera daftarkan haji. Sebab di Pekanbaru saya mendaftar tahun 2016, itu insya Allah prediksi tahun 2033 baru berangkat. Dengan kondisi COVID ini 2 kali tak laksanakan haji, berarti secara nalar mudahnya, mungkin saya 2035 baru bisa berangkat haji. Itu 2035 usia saya lebih kurang sudah 51 tahun. Nah, bayangkan kalau seandainya nanti berangkat itu mendaftar usia 40, menunggu mesti 25 tahun, 65 baru berangkat. Atau saat kita usia 50, menunggunya 25 tahun, berarti usia 75 baru berangkat. Nah, maka saran saya kalau bisa lebih awal anak kita daftarkan, atau kita mendaftar lebih awal, itu lebih baik. Insya Allah saat haji fisik masih kuat. Nah, itu sekedar saran. Baik, kita masuk pada kitab Arkanul Haji Arba'ah. Rukun pelaksanaan haji itu ada 4. Yang pertama, al-ihram ma'an niyyah. Ihram, kita bermaksud atau masuk melaksanakan ibadah haji itu dengan ihram. Ma'an niyyah, dan berniat melaksanakan haji ketika ihram. Ihram ini ada ihram zamani, ada makani. Ihram dari segi waktu, kapan kita boleh berihram melaksanakan haji, itu boleh apabila di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Jika di luar itu ada orang berniat melaksanakan haji, perjalanannya tak dianggap sebagai haji, sebab Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah waktu yang sudah dibatasi oleh syariat, sehingga tak bisa berangkat kapan saja. Berbeda dengan umrah. Umrah itu bisa sepanjang tahun. Itu segi ihram dari miqat. Yang kedua, ihram makani. Ada tempat kita disebut tempat berihram, tempat kita berniat melaksanakan haji. Apabila datang dari Madinah, nama tempatnya Zulhulaifah atau Bir Ali atau Bir Ali. Kalau kita datang dari arah Yaman, Indonesia, dan Asia Tenggara, itu di daerah Yalamlam. Kalau datang nanti dari Mesir, kalau datang nanti dari arah Syam, Afrika, itu namanya di daerah Juhfah atau Rabigh. Kalau datang nanti dari Irak, itu Zatu Irqin. Jadi datang dari tempat itu punya daerah-daerah yang menjadi ketentuan harus berniat melaksanakan haji dari tempat itu. Kalau tidak dianggap dia melaksanakan ibadah haji, atau kalau dia berniat sudah sampai di Makkah baru dia berniat, saat di tempat miqat tidak berniat, dia sah hajinya, tapi dia mesti bayar denda. Kemudian kalau orang Makkah, dia bisa berniat ihram di mana saja dia berada. Contoh, dia berangkat dari Mina, dia berangkat dari kota Makkahnya, dia berangkat dari Rusaifah, berangkat dari Jeddah. Dia
apabila melewati tempat-tempat yang merupakan tempat batas miqat, wajib berihram dari miqat. Tapi orang yang berada dalam kawasan, itu dia bermiqat dari tempat dia berangkat. Begitu kita sudah pemondokan di Makkah, dari hotel menuju Mina, atau dari hotel langsung menuju Arafah, saat itu kita berniat melaksanakan haji. Kemudian kedua, wukuf di Arafah. Wukuf itu berada atau menetap di Arafah dalam waktu minimal sebentar. Dan saat kita berada di sana mesti dalam keadaan sadar, ahli ibadah. Tidak boleh orang pingsan, tak boleh orang yang sedang hilang akal, tapi orang yang akalnya sehat, dia sadar, dia berada di Arafah, bersebut dengan wukuf. Dan jamaah Indonesia biasanya, kalau ada yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, itu dibawa dengan ambulans. Lalu mereka dibawa ke Arafah, sehingga mereka wukuf di atas ambulan, dan nanti sebelum waktu berbuka, dia sudah dibawa menuju Musdalifah. Karena dia syarat wukuf ini mesti berada di Arafah sebentar, dan waktunya berlangsung sampai esok hari tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf bil bait. Tawaf sebanyak 7 kali tawaf. Tawaf namanya tawaf ifadah. Tawaf ini ada tawaf qudum atau tawaf umrah. Tawaf yang kita lakukan saat kita baru datang di Makkah. Dan apabila kita dari awal itu hajinya haji tamattu', maknanya satu keberangkatan diniatkan melaksanakan umrah dulu baru haji. Begitu sampai di Makkah kita langsung tawaf. Tawaf itu namanya tawaf umrah, yang juga merupakan tawaf qudum. Kemudian ada lagi tawaf ifadah, tawaf rukun, seperti yang sedang kita ceritakan. Ada yang ketiga tawaf wada', selesai kita melaksanakan semua ibadah haji dan ibadah haji di Makkah, dan kita hendak meninggalkan Makkah baik menuju Indonesia atau menuju Madinah. Saat meninggalkan itu dianjurkan untuk melakukan tawaf 7 kali, namanya tawaf wada'. Yang dimaksudkan rukun melaksanakan haji ini tawaf ifadah, tawaf yang menjadi rukun pelaksanaan haji di luar tawaf wukuf, tawaf qudum dan tawaf wada'. Was-sa'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i, berjalan dan berlari kecil antara Safa dan Marwah. Safa itu di bukit Jabal Abi Qubais, dan Marwah di arah yang berlawanan. Bila kita menghadap ke Ka'bah, membelakangi posisi tempat sa'i, maka posisi Safa itu di kiri kita dan Marwah di kanan kita. Kita masuk misalnya dari Babus Salam, lalu terus menuju pelataran Ka'bah. Saat kita menghadap posisi Ka'bah, lalu belakangan bersa'i, di kiri kita Safa, di kanan kita Marwah. Dulu posisinya di luar Masjidil Haram, tapi belakangan sudah dimasukkan oleh pemerintah dalam kawasan internal Masjidil Haram. Makanya dulu kalau seandainya dia berada di luar, orang-orang yang sedang tidak sholat ingin mengikuti kegiatan haram, dia berada di Safa Marwah, di Mas'ah, itu diperbolehkan. Karena bagian luar daripada Masjidil Haram, bukan masjid dahulunya. Kemudian ada tambahan satu lagi apabila ingin ditambahkan, yaitu melaksanakan tahallul. Tahallul dengan memotong rambut. Potong rambut minimal 3 helai rambut yang tumbuh di kepala. Lebih baik lagi di halak. Halak itu dicukur habis. Cukur habis semua rambut. Bukan sekedar dipotong, tapi cukur habis semua rambut. Saya biasanya kalau melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, setiap kali umrah saya cukur semua rambut. Tidak hanya berapa helai saja. Jadi ini rukun, artinya hal yang harus dikerjakan sah dan tidaknya ibadah haji. Kita ditentukan oleh 4 rukun ini. Dan 4 rukun ini tak bisa diganti. 4 rukun ini penentu sah dan tidaknya haji kita. Dan wukuf di Arafah itu tak bisa diganti kecuali dengan wukuf di tahun akan datang. Sementara ihram dari miqat bisa diganti dengan dam. Kita berdam, sah pelaksanaan haji kita, tapi dengan denda. Kemudian tawaf tak bisa diganti dengan tempat lain. Mesti dengan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Waktunya selama musim haji itu boleh dilaksanakan. Dan sa'i mesti di Safa dan Marwah. Tak bisa di tempat lain. Hanya saja
pelaksanaan tawaf dan sa'i ini bila kita tak kuat, kita boleh dibantu oleh orang lain. Contoh, kita naik kursi roda, lalu didorong oleh orang lain. Sehingga pelaksanaan haji, sa'i, safa marwah, kemudian tawaf, semuanya terlaksana, tapi dibantu oleh orang lain itu sah. Sama dengan kalau kita punya anak kecil, tak sanggup jalan sendiri, atau tak kuat karena keramaian segala macam, boleh kita gendong dan sah melaksanakan tawaf dan sa'inya. Wa arkanul umrah salasah, rukun umrah ada 3, sebagian mengatakan 4. Apa rukun umrah itu? Ihram. Sama seperti tadi dari miqat yang sudah tentukan syariat. Wa bedanya kalau ihram ini sepanjang tahun bisa, tapi haji hanya di waktu yang dibatasi syariat. Yang kedua tawaf, tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sa'i di Safa ke Marwah 7 kali. Sejak kita mulai dari Safa ke Marwah hitung 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah lagi 3, Marwah ke Safa lagi 4, sampai akhir 7. Dan 7 baru selesai. Lalu setelah sa'i itu tutup dengan tahallul. Tahallul ini dengan memotong, mencukur semua rambut atau memotong sebagian rambut. Mana tahu ada orang yang dia tak pede kalau potong rambut itu. Tak suka kalau dia botak gundul. Maunya potong sedikit, silahkan. Nah, sebagian mengatakan bahwa tahallul ini rukun keempat, tapi sebagian mengatakan bahwa tahallul sa'i itu satu kesatuan. Sehingga disebut 3 saja. Ala kulli hal, disebut 3 atau 4, tapi yang jelas setelah sa'i kita bertahallul, baru kita boleh melakukan hal-hal yang terlarang saat ihram. Lanjut. Wa wajibatul haji ghairul arkan 3 asya'. Wajib haji selain rukun-rukun yang ada kita sebutkan 4 tadi, ada 3 hal. Makna wajib haji dan rukun haji dalam pelaksanaan haji adalah 2 hal yang berbeda. Rukun haji sah dan tidaknya ditentukan oleh pelaksanaan rukun tadi. Kemudian kalau wajib haji ini dia tak menjadi penentu sah dan tidaknya, tapi dia juga kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh orang haji, dan bila ditinggalkan wajib dengan dam. Kalau yang tadi tak bisa diganti dengan dam. Kalau ini bisa diganti dengan jam. Artinya 2 kewajiban yang tingkat konsekuensinya adalah rukun lebih kuat dibanding wajib haji. Apa wajib haji itu? 3. Meskipun nanti ada yang menambahkan lebih dari 3. Apa yang 3 itu? Pertama, al-ihram minal miqat. Beda ihram minal miqat dengan ihram yang tadi itu adalah yang tadi itu niatnya. Kalau yang ini memakai pakaian ihramnya. Maknanya memakai pakaian ihram dari miqat itu adalah satu wajib haji. Bila kita berniat dari tempat miqat, tapi pakaian kita pakaian biasa, sah niat kita, tapi pakaian tadi karena tak pakaian yang ditentukan untuk melaksanakan ihram, menyebabkan kita berdam. Nah, beda poin wajib haji dengan rukun haji adalah pada rukun haji itu poinnya pada niatnya, kalau yang ini adalah pada pakaiannya. Artinya pakaiannya bila tak memenuhi pakaian ketentuan ihram, maka dianggap meninggalkan kewajiban haji. Yang kedua, ramyul jimar as-salas. Mabit di Mina dan melontar ketiga jumrah. Tanggal 10 atau hari Idul Adha melontar jumrah Aqabah saja. 11, 12 melontar ketiga jumrah. Masing-masing 7 batu. Batu yang kecil tak terlalu besar. Kecil tak terlalu besar. Apabila 7 dilempar 1, dihitung 1. Tapi bila 1 kali lemparan langsung 2 batu, dihitung cuma 1 lemparan. Yang dihitung itulah lontarannya itu. Bila dia 7 kali, maka baru hitung 7. Satu tempat adalah 7 lontaran. Bila tempat itu 3, maka sehari jika penuh 3 itu 21. 7 kali 3, 21. Kalau 2 hari, 42. Kalau 3 hari, maka berarti 63. Ditambah di hari Idul Adha, hanya jumrah Aqabah sebanyak 7. Sehingga pilihan orang pelaksanaan haji itu, apabila dia nafar awal, dia mesti punya batu 49. Nafar awal itu maknanya dia meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melontar jumroh. Tapi jika setelah maghrib dia masih ada di sana, dia mesti melanjutkan mabit malam ke-13, setelah malam 13 meninggalkan Mina. Maka orang yang mabit di Mina kemudian melontar,
melontar itu minimal menyediakan batu 49 dan maksimal menyediakan waktu sebanyak batu sebanyak 70. 21 kali 3 sehari, 21 kali 3. Tanggal 11, 12, 13, tambah tanggal 10, 7. 21 kali 3, 63, tambah 7, 70. Kalau hanya 2 hari, tanggal 10, 7 batu. 11, 21, 12, 21. Maka 42 tambah 7, 49. Nah, sebanyak batu itu mesti kita sediakan. Di mana kita sediakan batu ini, kita pilih di Musdalifah atau di Mina sendiri. Kemudian, wajib yang ketiga adalah memotong rambut. Memotong rambut untuk tahallul. Kemudian ada lagi tambahan yang mengatakan bahwa mabit di Musdalifah wajib haji. Kemudian tambahan lagi melaksanakan haji wada atau wada juga wajib haji. Maknanya mesti dibuat oleh orang melaksanakan haji, kalau tak dibuat dia mesti bayar dam. Nah, itu di antara wajib haji. Baik, lanjut. Wa sunanul hajj sab'un. Sunnah pelaksanaan haji ada 7. Pertama al-ifrad. Jadi dalam melaksanakan haji ini, jika sekali berangkat kita bisa haji dan umroh, ada kemungkinan pertama haji dulu baru umroh. Yang kedua haji dan umroh bersamaan. Yang ketiga haji dulu baru umroh. Yang pertama tadi umroh dulu baru haji. Yang kedua bersamaan. Yang ketiga haji dulu baru umroh. Nah, disunnahkan melaksanakan haji itu ifrad. Apa ifrad itu? Melaksanakan haji dulu, setelah haji baru umroh. Orang kita di Indonesia, kedatangan mereka itu sangat banyak penerbangan, jumlahnya besar. Maka apabila dipaksakan ifrad, apalagi semuanya, jangan-jangan banyak jemaah tak bisa berangkat, saking banyaknya akan diurus. Sehingga Indonesia itu tetap sunnah hajinya adalah tamattu'. Apa tamattu' itu? Berangkat dari Indonesia, begitu melewati tempat miqat, dia berniat melaksanakan ihram umrah. Sampai di Makkah, dia tahallul, setelah tahallul dia tunggu masa melaksanakan haji. Begitu tanggal 8 Dzulhijjah, dia pakai pakaian ihram, berangkat lagi ke Mina untuk mabit sunat, atau langsung ke Arafah untuk mabit yang merupakan wajib haji. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan haji dengan cara ada ifrad, ada tamattu', ada qiran. Kalau ifrad itu ini berarti orang begitu sampai di Makkah, dia sampai selesai tahallul pelaksanaan haji, dia akan pakai ihram terus, tak akan buka-buka. Orang Indonesia, apalagi dia berangkat kloter pertama, dia melaksanakan haji ifrad, maka berhari-hari, mungkin 2-3 pekan di Makkah, dia pakai ihram. Itu agak berat kita. Belum lagi langgaran ihram banyak mesti dijaga dia. Maka Indonesia kebanyakan melaksanakan tamattu', dan bisa juga qiran. Qiran itu maknanya adalah melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umrah dengan satu niat yang sama sekaligus. Sehingga nanti kalau tawafnya, kemudian wukufnya, kemudian tahallulnya, itu dengan satu pekerjaan tapi bisa diniatkan untuk haji dan umrah sekaligus. Nah, itu. Nah, dianjurkan di antara 3 itu terus ifrad, melaksanakan haji dulu baru setelah haji umrah. Maksudnya setelah selesai rangkaian haji, dia berangkat lagi ke miqat terdekat di Makkah, lalu dia tunaikan umrah setelah selesai rangkaian ibadah haji, bukan numpang. Artinya satu kali dia melaksanakan tawaf, ini tawaf untuk haji sekaligus tawaf umrah. Sekali dia sa'i, sekaligus sa'i, ini sa'i untuk haji dan umrah. Itu bukan tamattu' atau ifrad namanya, itu adalah qiran. Yang diinginkan adalah selesai semua rangkaian ibadah haji, baru kita melaksanakan umrah sendiri dengan bermiqat ke Tan'im, bermiqat ke Hudaybiyah, bermiqat ke tempat-tempat yang lain yang merupakan tempat halal terdekat yang berada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di situ dijelaskan wahwa al-ifrad wahwa taqdimul haji 'ala al-umrah. Maksudnya mendahulukan rangkaian pelaksanaan rangkaian ibadah haji dibanding rangkaian ibadah umrah. Yang kedua, sunnah haji talbiyah, memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Memperbanyak talbiyah sejak kita ihram sampai kita berada di pelataran Ka'bah untuk mulai tawaf yang merupakan tawaf ifadah. Sebelum itu kita laksanakan talbiyahnya.
Talbiyah perbanyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Saat posisi diam, posisi bergerak, dan apa saja kita baca doa, bacaan talbiyah itu. Dan sunnah yang ketiga adalah tawaful qudum. Saat datang kita langsung tawaf. Nah, tadi saya sampaikan ada tawaf qudum, ada tawaf wada, ada tawaf ifadah. Atau qudum saat datang kita langsung tawaf. Ibarat kita datang ke masjid, tahiyatul masjid, maka datang ke Masjidil Haram, tahiyat Masjidil Haramnya dengan tawaf. Dan satu tempat dunia yang tak ada masjid, tahiyatul masjid adalah Masjidil Haram. Karena di tempat itu orang kalau ingin melaksanakan penghormatan selamat datang dengan pelaksanaan salat qudum. Mohon maaf, dengan tawaf qudum. Baru dia lakukan rangkaian ibadah yang baik. Lanjut. Wal mabidu bi Musdalifah. Mohon maaf terlewat Pak. Mabid di Musdalifah dihitung termasuk sunnah. Nah, sebagian mengatakan ini adalah wajib haji. Sehingga mesti kita wukuf mabid Musdalifah. Teknis mabid Musdalifah ini adalah begitu matahari sudah tenggelam di tanggal 9 Zulhijjah, waktu kita wukuf di Arafah, setelah itu langsung kita menuju Musdalifah, menginap di situ minimal sampai lewat waktu tengah malam. Jadi dari saat kita sampai lewat waktu tengah malam. Dan pelaksanaan sholat di jamak dan di qasar, pelaksanaan jamak takdim di Arafah. Mohon maaf, jamak takhir di Musdalifah. Jadi sholat maghrib dan isya itu jamak takhir, mohon maaf, takhir di Musdalifah. Karena kemungkinan besar kita sampai di Musdalifah pada waktu isya. Rakaat tawaf. Kemudian ketika kita akan tawaf, mohon maaf, selesai kita tawaf, 7 kali tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jadi kalau selesai kita tuju, carilah posisi kalau seandainya kita menghadap ke Ka'bah dari arah maqam Ibrahim, maka posisi maqam Ibrahim ini antara kita dengan Ka'bah. Nah, kita berada di belakangnya. Itu sholat sunnah 2 rakaat itu adalah sunnah. Wal mabitu bimina, mabit di Mina adalah sunnah, tapi melontarnya adalah wajib. Wa tawaful wada, melakukan tawaf wada merupakan sunnah. Sebagian mengatakan berapa poin mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina, dan tawaf wada ini disebut dengan wajib haji. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Di sini mu'allif mengatakan sunnah melaksanakan haji. Baik, sampai di sini kita diskusi dulu, baru kita masuk kepada ketentuan pakaian ihram. Baik, silakan. Baik, silakan kawan-kawan, apabila ada yang dipertanyakan atau ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Ustaz Arnaud sampai dengan sunnah ini. Baik, Ustaz, Nanti baru kita masuk ke ihram. Siap. di Indonesia umumnya tawaf dulu atau haji dulu ya? Orang Indonesia ketika berangkat, Pak, kebanyakan mungkin 95% lah, Pak. Saya tak bisa pasti 100%. Itu orang Indonesia niatnya tamattu'. Begitu berangkat dari Indonesia, niat ihramnya ihram umrah. Sehingga begitu sampai di Makkah, pertama sekali mereka lakukan adalah mereka tawaf. Setelah tawaf baru mereka melaksanakan setelah tawaf umroh selesai sampai tahallul, baru mereka tunggu tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah mereka berihram lagi untuk melaksanakan haji. Umumnya begitu, Pak. Maka kalau tamattu' ini kita mesti berdam. Sehingga Indonesia itu rata-rata berdam, Pak. Sudah, Mas? Nah, baik. Tanya Ustaz, Baik. untuk niat haji atau umroh ketika mikot itu wajib di dalam hati atau cukup diucapkan aja, Ustaz? Nah, haji ini satu di antara niat yang dicontohkan Nabi dengan lisan. Nabi mencontohkan baca labbaik Allahumma hajja. Maka saat kita melaksanakan haji sebaiknya niatnya dengan lisan juga.
selain di hati juga, karena hakikat niat itu adalah bila kita bermaksud di hati kita melaksanakan satu ibadah yang akan kita kerjakan. Bila dilaksanakan dengan lisan berarti melaksanakan dua, yaitu ke rukun secara ketentuan niat, yang kedua sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekaligus menjadi dalil bagi para ulama bahwa sebagian ibadah itu niatnya dilafazkan. Maka membaca usolli dalam salat itu dikiaskan melaksanakan haji, bahwa Rasul ketika haji dilafazkan niat. Begitu juga ketika kita melaksanakan puasa sunnah, Nabi menyebut, kalau hari ini tak ada makanan, maka saya puasa sunnah hari ini. Maka disebutkan niatnya dengan bahasa lisan. Haji juga disebutkan Nabi labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajja. Keras terdengar oleh sahabat. Jadi pelaksanaan haji boleh dilaksanakan dengan melafazkan niat, dan diniatkan juga di hati kita melaksanakan ibadah bernama haji. Wallahu a'lam. Termasuk umroh saja. Umroh juga begitu, sama. Labbaik Allahumma umrah, kalau umroh itu ditukar haji dengan umroh. Yang kedua, Zat, baik haji atau umroh, Zat, kan setelah melakukan tawaf wajib sampai selesai tahallul gitu, Zat, ya. Setelah itu kan sebenarnya waktu bebas gitu ya biasanya. Nah itu setelah itu kita sebenarnya boleh nggak melakukan tawaf lagi, Zat? Apakah jika boleh, apakah tawafnya harus 7 kali atau bebas gitu, Zat? Cuman mengelilingi Ka'bah katakanlah sekali 2 kali dengan labbaik Allahumma labbaik misalnya gitu, Zat. Baik. Di Makkah sepanjang kita berada di sana 24 jam itu boleh melaksanakan tawaf. Dan tawaf yang dihitung tawaf sunnah itu mesti 7 kali dan sekali tawaf. Artinya kita melaksanakan tawaf yang bukan rukun, yang bukan merupakan wajib haji, yang bukan penentu sah dan tidaknya haji dan umrah, itu tawaf sunnah jumlahnya mesti 7 kali. Maka disebut dengan tawaf sunnah. Sehingga anggap seperti tadi kita sudah selesai tahallul. Daripada pulang, daripada saya capek bolak-balik, saya di sini aja lah mengisi waktu dijadikan untuk tawaf. Itu boleh. Tawaf itu 24 jam tak ada larangan. Dan selama kita mampu silakan bertawaf. Termasuk sa'i, Zat, boleh, Zat? Sa'i itu Pak, kalau kita tawaf sunnah tak dianjurkan sa'i. Yang sa'i itu cuma rangkaian ibadah haji atau umrah. Tapi tak ada ibadah yang sa'i sunnah, nggak ada. Baik, Zat, makasih. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sedikit pertanyaan Pak Ustaz. Gini Ustaz, ketika umroh atau haji, kita tidak sadar bahwa sesuatu yang kita lakukan terkena dam gitu. Nah, misalnya teringatnya ketika sudah sampai di tanah air atau pas ngobrol-ngobrol, oh iya ini kena dam misalnya gitu. Nah, gimana proses pembayaran dam itu? Apakah harus di Mekah sana, di tanah haram, ataukah bisa di tanah air gitu? Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, kemarin pernah kita lihat ketika orang melempar jumroh itu ke Jamarot, saking semangatnya sampai ada yang sandal dilempar itu, Ustaz, karena mungkin saking jengkelnya kepada setannya. Nah, kayak gitu apakah merusak ibadah hajinya atau gimana, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara beda dam dengan pelaksanaan akikah, pelaksanaan udhiyah, bahwa kalau dam itu mesti di tanah suci. Kalau seandainya akikah, udhiyah, tak harus tanah suci. Bisa dilaksanakan di mana saja. Maka apabila kita terlanjur pulang, saya ini mesti bayar dam, baru ingat sekarang, atau kemarin tuh ingat tapi lupa, sehingga tak jadi laksanakan dam saat berada di Makkah. Apa yang mesti dibuat? Boleh pilihan pertama, Pak, kita transfer ke Saudi Arabia, minta orang melaksanakan dam kita. Kita transfer pada orang kita percaya, tolong laksanakan dam saya. Atau tak mungkin kita laksanakan itu, kita berangkat ke sana juga tak mungkin kan. Kita puasa saja, puasa 10 hari. Yang puasa 10 hari ini semestinya 3 hari di sana, 7 hari saat kita berada di tanah air kita.
Maka yang terbaik itu adalah transfer uang ke sana, cari kawan kita, atau melalui siapa yang bisa melaksanakan dam untuk kita. Misalnya seharga 1 ekor kambing senilai 3 juta. Kirimlah uang 3 juta pada kawan sana, tolong belikan, laksanakan dam untuk saya. Kemudian yang kedua, saat kita melontar jumroh itu yang dianjurkan adalah batu. Batunya kecil. Bahasa Arabnya hasab. Tidak boleh batu besar. Dan tak boleh benda besar. Tak boleh juga pasir. Tapi adalah bahasa kita itu mungkin lebih dekat seperti batu-batu kerikil. Atau batu-batu sirtu yang tak besar itu. Maka bila dilempar dengan sendal, lempar dengan kayu, lempar dengan benda yang lain, dia tidak membatalkan, tak merusak haji kita. Tapi tak dianjurkan dengan benda itu. Yang dianjurkan adalah dengan batu-batu kecil. Sehingga kalau lempar dengan sendal, sempat dengan tas, dengan apa bawa di pesawat badan itu payung segala macam, dia tak dihitung lemparan melaksanakan lemparan jumrah. Mesti dengan batu baru disebut dengan lemparan jumrah. Begitu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Salam. Baik, Pak. Mengenai mikot, Pak Ustadz, Baik. pada saat kita menggunakan ihram. Jadi kalau kita dari Indonesia, pada prakteknya kita akan menggunakan ihram mulai di atas pesawat sepertinya, Pak Ustadz ya. Dan Ya, di setelah alam kita betul. Nah, ada saya observasi beberapa jamaah Indonesia, mereka sepertinya menggunakan ihramnya itu di Jeddah, Pak, di bandara. Itu gimana ya, Pak Ustadz? Baik. Ada di antara pertimbangannya, Pak, bahwa yang disebut tempat miqat itu namanya Bukit Yalamlam. Berada di Yaman. Yaman kalau ke selatan dari Saudi itu adalah posisi Yaman. Artinya Saudi itu berada di bawah Yaman. Sehingga kalau kita dari Indonesia melewati Yaman dulu baru Saudi. Maka Bukit Yalamlam itu bila dibuat titik koordinat lurus, menurut penelitian sebagian orang, terutama yang berada di Jeddah posisi bandara sekarang, itu adalah, mohon maaf, bandara yang ini, bandara kedatangan. Ada terminal 1 itu disebut dengan tempat yang masih satu titik koordinat atau posisi lurus dengan Yalamlam. Nah, sehingga dimunculkanlah fatwa boleh bermiqat dari tempat itu. Yang kedua, pertimbangannya orang Indonesia karena perjalanan jauh dan jumlah orangnya banyak, jika dilakukan dari atas pesawat atau dari Indonesia, mereka akan sangat banyak kesulitan. Apalagi orang kita kebanyakan orang tua-tua. Sehingga diambillah fatwa bahwa bermiqat dari Jeddah itu maslahat untuk orang Indonesia. Sehingga mereka bermiqatnya dari Jeddah. Itu diantara pemikiran kenapa ada miqat di Jeddah itu, Pak. Ala kulli hal, secara hukum fikih, ketika ada mujtahid yang mengatakan fatwa itu dan dia orang yang layak untuk berfatwa, artinya ketika dikaji secara keilmuan oleh lembaga fikih yang otoritatif lalu muncul fatwa boleh melakukan miqat dari Jeddah, dia merupakan satu khilafiyah yang patut kita hormati, Pak. Sehingga bagi kita yang tak bisa terima silakan bermiqat dari Yalamlam, bagi yang bisa melakukan silakan dia lakukan, dan kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Begitu, Pak. Allahu a'lam. Baik, makasih Ustaz. Sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum bertanya selanjutnya saya ingin gambarkan pesanan haji itu perjalanan Indonesia kalau reguler adalah selama 40 hari. Tetapi kebanyakan kita diatur oleh pemerintah itu dalam 2 gelombang. Kalau gelombang pertama berangkat itu kita langsung ke Madinah, sehingga kita tak berihram langsung, berihram kita dari Madinah. Berangkat di Indonesia ke Madinah itu langsung yang pakaian biasa sampai kita masuk check-in di hotel, sudah berada di kamar masing-masing, itu tidak dalam keadaan berihram, tapi pakaian biasa, karena belum masuk dalam rangkaian ibadah umrah atau haji.
Lalu setelah 9 hari lebih kurang di Madinah, sehingga jamaah itu bisa melaksanakan sholat arba'in. Arba'in itu sholat jamaah 5 waktu selama 8 hari. 8 hari kali 5 waktu 40. Di antara hadis Nabi menjelaskan orang kalau melaksanakan sholat 40 hari, 40 waktu berjamaah, Allah akan hindarkan dia pertama dari sakit munafik. Yang kedua, hadisnya menghindarkan dia dari neraka. Maka jemaah Indonesia kalau berangkat melaksanakan haji, rata-rata sampai di Madinah mereka sholat arba'in. Di satu sisi, bagi pemerintah Indonesia ini adalah satu keuntungan. Apa keuntungan? Mengatur kloter orang sebanyak itu butuh waktu. Tak bisa orang Indonesia yang 200.000 itu diberangkatkan selama 1 hari, 2 hari selesai, 3 hari, tak bisa. Apalagi di Indonesia itu embarkasinya banyak. Ada embarkasi Aceh, ada embarkasi MES Medan, ada embarkasi PDG Padang, ada embarkasi BTH Batam, ada embarkasi dan Putus ya, Mas? Kayaknya putus lagi ya beliau. Sambung lagi. Halo, Belang Ustaz Arnaf, apakah terputus? manis rupanya meong bilang kotor. Ayo keluar dulu kayaknya Mas beliau. Halo, Assalamualaikum Ustaz Arnaf. Sudah nyambung lagi kah? Oh, mohon maaf. Halo, Ya, halo, udah diterima Ustaz. Silakan. baik saya lanjut. Mohon maaf tadi unmute rupanya. Baik, saya ulang. Jamaah sudah berada di Makkah, di Madinah. Setelah berada di Madinah, mereka berangkat ke Makkah. Lalu sampai di Makkah, mereka akan menunggu pelaksanaan haji, yaitu tanggalnya haji itu realnya cuma tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Itu realnya waktu pelaksanaan haji. Selain itu adalah waktu tambahan perjalanan haji.
Tapi yang 6 hari ini adalah waktu pelaksanaan haji. Maka jamaah Indonesia begitu sudah sampai di Makkah, tanggal 7 paling terakhir sudah sampai di Makkah, tanggal 8 mereka semuanya berniat melaksanakan haji dari maktab masing-masing menuju ke Arafah. Oleh pemerintah Indonesia, semua jamaah itu sengaja diangkat ke Arafah tanggal 8. Tujuannya apa? Memastikan mereka sudah berada di Arafah untuk wukuf tanggal 9 sebelum tanggal 9. Kenapa tanggal 8 sudah dibawa? Sebab jamaah kita banyak. Kendaraan yang boleh melintas di area Arafah, Muzdalifah, Mina itu sedikit. Bila dipaksakan tanggal 9, khawatirnya mereka semua sebagian mereka tak berada di Arafah di waktu yang harus berada di situ. Maka pemerintah mengambil yang lebih hati-hati, tanggal 8 sudah diangkut ke Arafah. Sehingga tanggal 8 itu mereka menunggu saja untuk wukuf tanggal 9. Nah, di tanggal 9 baru mereka wukuf di Arafah. Dari wukuf itu ketentuannya mesti ada di Arafah sejak zuhur tanggal 9 sampai maghrib tanggal 9 Zulhijjah. Maka tanggal 9 dari pagi sampai siang mereka menunggu waktu wukuf. Setelah zuhur baru mereka masuk pada rukun wukuf, dan mereka selama di Arafah dianjurkan berbanyak doa dan memperbanyak zikir, dan zikir terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Dan doa Arafah itu adalah satu di antara waktu yang makbul, di antara banyak doa makbul dalam berbagai kesempatan. Jadi tanggal 9 mereka memperbanyak ibadah di Arafah. Setelah maghrib mereka mulai meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit tanggal 9, mabit di Muzdalifah di malam Idul Adha, malam takbiran. Maka mulai dari setelah maghrib tadi mereka di Arafah berangkat ke Muzdalifah, lalu sholat maghrib dan isya jamak takhir dilaksanakan di Muzdalifah. Jamak takhir dilaksanakan di Muzdalifah. Sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat, lalu sholat isya dilaksanakan 4 rakaat, atau apabila diqashar sekalian berarti 3 dan 2. Maka melaksanakan sholat maghrib dan isya itu jamak takhir di Muzdalifah. Kemudian setelah melaksanakan sholat di sana, mereka bermalamnya, mabit tertib bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu tak sediakan tenda. Kita hanya di atas karpet beratapkan langit. Kalau hujan ya kehujanan saat itu. Kalau panas tak hujan, alhamdulillah. Maka tanggal 8 itu sampai menunggu tengah malam. Setelah tengah malam baru jamaah berangkat menuju Mina. Atau bisa juga sampai esok hari tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah pagi-pagi saat kita di sini Idul Adha, mereka di Masy'aril Haram mereka berdoa sebanyak-banyaknya. Dan di sana ada namanya Masjid Masy'aril Haram. Di tempat sekitar itu dulu Nabi berdoa setelah subuh sampai terbit matahari. Berdoa sebanyak-banyaknya di sana. Setelah berdoa di Masy'aril Haram, lalu masuk waktu duha, kita dianjurkan menuju Mina, berangkat menuju Mina. Dan sebelum ke Mina, kita pilih dulu batu kerikil yang jadi lontar untuk selama di Mina. Nah, pada hari Idul Adha tanggal 10 itu, kita orang yang haji dianjurkan melontar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah itulah jumrah yang paling dekat posisi dengan Makkah. Jumrah itu ada 3. Jika dileretkan misalnya titik A, B, C, maka sebelah sana. Maka yang C tadi adalah Aqabah. Tanggal 10 hanya jumrah itu dilontar. 7 kali lontaran. Selesai itu balik lagi kita ke tempat mabit kita di Mina. Orang Indonesia di Mu'aysim namanya. Hari tanggal kedua itu tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah, setiap hari mereka dianjurkan melontar ke 3 jumrah, masing-masing 7. Maka jumlahnya satu hari itu 21. Kalau 3 hari 63. Tambah di hari pertama tadi 7, jumlahnya 70 batu. Tapi kalau tanggal 12 kita sudah meninggalkan Mina menuju Makkah, maka cukup sediakan 49, sebab 21 tidak perlu kita sediakan untuk hari yang ke-4. Jadi
Bapak Ibu sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat kita mabit di Mina itu, meninggalkan Mina ada dua pilihan. Satu, tanggal 12 Zulhijjah namanya nafar awal, itu istilah. Atau meninggalkannya tanggal 13 Zulhijjah namanya nafar tsani, atau nafar akhir, itu istilah. Sehingga kalau ada nyebut nafar awal berarti dia meninggalkan Mina tanggal 12. Kalau ada nyebut nafar akhir, nafar tsani, meninggalkan Mina tanggal 13. Setelah meninggalkan Mina, kita sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah. Jika seandainya setelah tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh, kita langsung ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah, maka tanggal 13 tadi kita sudah selesai rangkaian ibadah haji kita. Bagi orang yang belum melaksanakan tawaf ifadah, setelah tanggal 13 dia boleh melaksanakan tawaf ifadah selama masih ada musim haji tahun itu. Itu berakhir nanti sampai sebelum 15 Muharram. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai tanggal 13 itulah waktu yang benar-benar dalam rangkaian ibadah haji. Lalu kita berihram berapa lama? Berihram kita itu adalah tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 setelah melontar jumrah Aqabah, itu boleh kita melepas pakaian ihram kita atau tahallul sughra. Sehingga segala perbuatan, mohon maaf, selain berhubungan suami istri, itu sudah boleh dilakukan oleh orang haji. Dia pakai pakaian biasa, dia mandi, pakai parfum, motong kuku, motong bulu di badan, tidak boleh. Tapi kalau nanti setelah dia lontar jumroh itu di Aqabah, lanjut dia ke Makkah tanggal 10, setelah dia tahallul, dia berhubungan sama istri, dan semuanya itu sudah halal dilakukan, tak ada lagi yang terlarang. Jadi inilah lebih kurang 6 hari yang hari memang rangkaian ibadah haji kita laksanakan. Di luar itu tak melaksanakan rangkaian ibadah haji, tapi memperbanyak ibadah di dua tanah suci, di Makkah dan Madinah. Baik, silakan bertanya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Baik, silakan apabila ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum dibahas atau ini siapa tahu kelewatan gitu. Ada nggak Pak Ustadz, saya mau bertanya, ada nggak Pak Ustadz syarat sah untuk jamaah haji wanita itu harus ada mahromnya atau walinya gitu Pak Ustadz? Baik, di dalam ketentuan perjalanan perempuan dalam berbagai hadis dianjurkan perempuan itu berjalan dengan mahramnya atau dengan suaminya. Tapi haji boleh jadi seorang perempuan dia punya mahram, dia punya suami, boleh jadi tidak. Sementara dia sanggup melaksanakan haji, terhukum oleh syariat orang yang mampu. Tadi kalau kita tengok di kitab kita tadi ada imkan sair, dia mungkin melaksanakan perjalanan. Nah, kalau ada mahram berarti mungkin, ada suami mungkin. Kalau tidak bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, bila perempuan itu bergerombol, artinya jumlah perempuan mungkin 4 orang atau lebih dari 4 orang, mereka bisa melaksanakan bergerombol dan mereka aman dari gangguan orang, itu boleh perempuan melaksanakan haji dengan berangkat seperti itu. Nah, andai dia tak ada mahram, tak ada suami, berangkat juga haji, bagaimana? Sah haji dia, tapi dia berdosa dengan perjalanan haji seperti itu. Berdosa karena dia berangkat tanpa mahram, berdosa karena berangkat tanpa suami. Namun Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi aman sekarang, meskipun orang itu dia tak berangkat dengan mahram dengan suami dia, tapi terikat kloter atau terikat dengan sebuah perusahaan yang mengurus dia berangkat umroh bersama atau berangkat haji bersama, maka mereka sudah diperbolehkan dan tak melakukan pelarangan atau pelanggaran syariat karena berangkat tanpa mahram tadi. Nah, begitu Pak. Jadi dalam mazhab Syafi'i agak longgar sedikit, tapi Saudi Arabia agak ketat. Tak boleh dapat visa kecuali setiap orang yang daftarkan visa haji itu yang berusia 45 tahun sama dengan 45 atau kurang dari 45 tahun wajib memiliki mahram secara administratif. Secara hukum fikih mazhab Syafi'i tadi lebih lentur dan lebih bisa untuk kita laksanakan sesuai dengan keadaan kita Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik.
Baik, silakan apabila ada pertanyaan yang lain. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Baik. Jadi intinya pelaksanaan haji itu secara hari realnya cuma lebih kurang 6 hari. Tapi 6 hari itu sangat memporsir energi dan membuat fisik kita lemah sebab kita berhadapan langsung dengan alam. Dan saat itu kebanyakan kita sedang pakai ihram. Baik, kalau tidak kita kembali kepada kitab, Pak. Mungkin terlewat, Pak. Ini. ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. Saat kita berihram itu mesti memakai pakaian yang tak berjahit. Lalu pakaian tak berjahit ini maksudnya adalah pakaian yang apabila dia dihubungkan ujung-ujungnya dengan jahitan, dia melingkari satu organ. Sehingga memakai celana itu melingkari kaki, pakai baju melingkari badan, pakai kopiah itu melingkari kepala. Maka yang maksud pakai berjahit itu adalah ujung-ujungnya bila kita rajut dia akan melingkari satu organ. Itu yang dimaksud dengan pakaian berjahit. Sehingga pakaian ihram itu dia tak akan lepas dari jahitan, Pak. Pinggir-pinggirnya ada jahitan. Kemudian dia benang-benangnya ada rajutan sehingga dia mesti bentuk jahitan. Jadi yang dimaksudkan itu adalah ujung dari pakaian bila dihubungkan dirajut dia melingkari satu organ badan, itu yang tak diperbolehkan. Dan anjurannya ihram itu bagi laki-laki adalah 2 potong. Satu dibuat seperti sarung, yang satu dibuat seperti selendang atau menutup bagian atas badan kita yang kita selendangkan dari bahu ke pinggang. Kemudian perempuan pakai ihramnya bagaimana? Perempuan pakaian ihramnya adalah semua pakaian yang penutup aurat. Itu boleh menjadi pakaian ihram. Hanya saja orang kita kebanyakan menjadikan pakaian ihram itu warna putih. Sebagaimana laki-laki pakaian ihramnya putih, perempuan juga memilih baju putih atau baju gamis putih sebagai pakaian ihramnya. Boleh saja, warna boleh. Tapi dengan syarat perempuan dia tak boleh baju putih yang transparan, baju putih yang ketat, dan baju putih yang terbuka bagian aurat, mesti tertutup seluruh aurat perempuan, bahannya tebal, tidak transparan, dan tidak membentuk. Lalu pakaian perempuan yang disebut pakaian ihram tadi, yang tergunakan ihram tadi, dia nanti terhukum dengan hukum ihram. Apa hukum ihram yang kita baca berikut ini? Silakan digeser, Pak. Ma yahrumu 'alal haji fi'luh. Ini maksudnya orang yang sedang berihram melaksanakan haji, apa yang tak boleh dia buat. Dan begitu juga orang yang sedang berihram untuk melaksanakan umrah, apa yang tak boleh dia buat. Ada 10 hal katanya. Pertama, lubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit. Saya sudah jelaskan pakaian berjahit dimaksud. Yang kedua, taghtiyatur ra'si min rajul. Laki-laki tak boleh pakai kopiah. Baik kopiah begini atau kopiah orang Indonesia pakai imamah atau jenis kopiah yang lain. Wal wajhi wal kaffaini minal mar'ah, perempuan tak boleh menutup wajah dan kedua telapak tangan. Justru disuruh buka. Sehingga perempuan itu dalam bahasa agama tak wajib bercadar. Meskipun sebagian mengatakan wajib bercadar karena rusaknya zaman dan perlu menjaga fitnah. Kemudian yang ketiga, tarjilus sya'ar, mengepang rambut atau mengasih minyak rambut sehingga dia harum, sehingga dia bersih, dia rapi, nampak mengkilat. Kemudian tarjil sya'ar ini dikhawatirkan rambut nanti tertarik, lepas. Kemudian halqahu, mencukur rambut tak boleh. Selama kita ihram sampai kita tahallul, tak boleh mencukur rambut, memotong rambut, melepas bulu-bulu di badan. Kecuali lepasnya tak sengaja. Contoh kita menggaruk, tak masuk, tak melepaskan, tapi menggaruk. Kemudian lepasnya, tak apa-apa. Kemudian, taqlimul azfar, memotong kuku-kuku, kuku tangan, kuku kaki, tak boleh. At-tibu,
memakai parfum. Setelah kita pakai pakaian ihram dan sudah berniat tak boleh pakai parfum. Tapi bila sebelum kita melaksanakan ihram, nah, jadi kita kembali sedikit, sebelum melaksanakan ihram disunnahkan orang yang akan berihram itu mandi dulu. Dia mandi seperti mandi wajib. Lalu setelah mandi itu dia memakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihram dia dianjurkan pakai parfum di badan. Parfum di badan boleh. Lalu kemudian pakai pakaian ihram. Mohon maaf, baik laki-laki perempuan sama. Sebelum memakai pakaian ihram boleh memakai parfum di badan. Tetapi tidak kena pakaian ihram. Lalu setelah kita selesai pakai parfum di badan, sudah kita bersih-bersih badan, sudah kita mandi, kita pakai pakaian ihram. Sejak saat itu kemudian kita berniat. Setelah kita berniat sampai selesai tahallul, tidak boleh lagi pakai parfum. Kalau bagaimana kalau seandainya kita belum berniat, baru memakai pakaian ihram, menukar pakaian baru. Bila sekedar menukar pakaian belum berniat, maka kita belum dihitung ihram. Contoh kayak jamaah umroh di Indonesia dari Madinah. Dia dari hotel sampai Bir Ali itu sudah pakai pakaian ihram, tapi belum berniat dari Madinahnya, maka mereka dihitung masih boleh pakai parfum. Tapi begitu sampai di Bir Ali, dia berniat ihram, kemudian sudah pakai pakaian ihram. Sejak saat itu sampai tahallul tak boleh lagi pakai parfum di badan dan apalagi mengenai pakaian ihram. Tapi sebelumnya boleh. Maka yang dimaksud di sini adalah memakai parfum setelah berihram, terutama mengena badan dan mengena pakaian ihram. Kemudian qatlus saidi, membunuh hewan buruan yang ada di sekitar tanah haram, tak boleh. Kemudian aqdun nikah, menikah dan menikahkan tak boleh. Jadi saat sedang ihram tak boleh menikah dan tak boleh menikahkan orang. Kalau ingin menikah dan menikahkan orang setelah pelaksanaan ihram, artinya ketika kita sudah tahallul boleh menikah atau menikahkan orang. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, fokus saja untuk ibadah pada Allah saat melaksanakan ihram, haji atau umrah. Yang ke-9 adalah al-wat'u, hubungan badan suami istri, tak diperbolehkan. Wal mubasyaratu bisyahwah, mohon maaf, bermesraan suami istri yang diikuti hasrat, artinya bermesraan yang menimbulkan hasrat suami istri, itu tak diperbolehkan. Tapi sekedar pegangan, gandengan ada masalah. Hanya saja nanti bisa menyebabkan batal wudu menurut mazhab Syafi'i. Wa fi jami'i dzalikal fidyatu illa aqdan nikah. Kalau seandainya ada langgaran yang 10 ketentuan tadi dilanggar, maka mereka mesti membayar fidyah, mesti melakukan bayar dam, kecuali nikah. Kenapa? Fa innahu la yanaqid, nikah mereka tak sah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah mereka tak sah, mesti diulang di waktu lain. Wala yufsiduhu illa al-waqtu fil farj, dan tidak membatalkan pelaksanaan haji kalau seandainya sekedar nikah saja, hanya melakukan yang haram. Tapi seandainya berhubungan badan dalam masa ihram tadi, batal hajinya. Wala yakhruju minhu bil fasad, dan dia tak boleh meninggalkan haji. Rusaknya ibadah haji. Tidak boleh melakukan pernikahan, tapi tak membatalkan haji, cuma melakukan yang haram saja. Tapi bila setelah menikah, karena dia menganggap sudah halal suami istri, dia menikah lalu melakukan hubungan badan, itu bisa membatalkan ibadah haji. Gitu. Wa amali umrah, kalau ada orang tak ikut wukuf di Arafah, mungkin karena telat datang, karena banyak penyekatan tak sampai dia ke Arafah, atau karena dia mesti karantina tak bisa sampai ke Arafah, orang tersebut dia cukup lanjutkan rangkaian ibadah selain wukuf di Arafah dan dia melaksanakan tahallul dengan niat ibadahnya umrah, atau secara otomatis syariat menganggapnya dia sekedar umrah saja. Wa alaihi al-qadha wal hadi, dan dia mesti mengqadha hajinya tahun depan, dan dia mesti menyembelih 1 ekor kambing di tanah suci. Wa man taraka ruknan, siapa saja meninggalkan rukun yang kita sebut 4 atau 5 di atas tadi, lam yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih, tidak bisa dia bertahallul kecuali dengan melakukan rukun yang 4 tadi. Artinya dia tak sah pelaksanaan haji dia kecuali dia ganti
semua yang tak bisa dikerjakan tadi dilaksanakannya di tahun akan datang. Nah, lanjut ya Bapak. Wa man taraka wajiban, kalau ada meninggalkan wajib haji seperti tadi, ada namanya melontar jumroh, ada yang kita sebut di atas tadi, maka dia cukup berdam saja. Beda dengan rukun. Kalau rukun mesti diganti pelaksanaan rukun itu betul. Tapi kalau wajib haji bisa diganti dengan dam. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Kalau meninggalkan sunnah, ada beberapa sunnah yang kita sebutkan di atas tadi, dia tak wajib mengerjakan, apakah di qadha tahun depan atau di berdam, tak wajib. Hanya dia ketinggalan fadilah, tak melaksanakan sunnah saja. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut diskusi, Pak. Baik, silakan kawan-kawan. Apabila ada yang dipertanyakan. Ustaz, ingin tanya mengenai pakaian ihram tadi, Ustaz. Baik. Berarti kalau kayak pakai cincin, jam tangan, tanda pengenal, tas, atau bahkan ikat pinggang itu nggak termasuk, Ustaz, ya? Artinya diperbolehkan, Ustaz. Jadi yang terlarang itu memakai pakaian berjahit, Pak. Sementara jam tangan, cincin, kacamata, ikat pinggang, kemudian tanda pengenal, apalagi gelang itu, gelang pengenal, kemudian ID card yang kita pasang bisa di sini, dan buku doa, itu semua tak dihitung pakaian, Pak, tapi dihitung aksesoris yang dia tak menjadi satu halangan tidak boleh dipakai ketika ihram. Begitu, Pak. Makanya bahasanya lubsul makhit, pakaian yang berjahit. Bukan setiap yang berjahit, tetapi pakaian yang berjahit. Masih, Ustaz. Baik, Pak. Silakan yang lain. Silakan yang lain, monggo. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Mungkin jam 1 mau kita Kalau lanjut. tak ada, boleh kita cukupkan dulu, Pak, ya. Ustaz. Ya, hampir 9.45. Silakan ditutup doa sekalian aja, Ustaz. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan barokah dan semua kita dimudahkan haji, baik di tahun akan datang atau tahun kapan saja Allah mudahkan kita melaksanakan haji, insya Allah. Na'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Allahumma yassir lana li'ibadatil hajji wal umrah. Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka labbaik la syarika lak labbaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima Terima kasih, Mas Kasman. Terima kasih teman-teman Izin. semua. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, syukron.